nomor induk mahasiswa 2530915886. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Semarang pada hari Kamis 9 Oktober 2025, dan saya akan melakukan praktek mengajar di SD 078449 Tumerifaga di kelas 3 dengan materi Yohanes Pembaptis. Ini adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kinerja. Untuk lebih mendalami materi, mari kita ikuti proses selanjutnya. Oke anak-anak, gimana kabar kalian? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita awali dengan nama saya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami tadi dari rumah kami sampai tempat belajar kami ini. Sebelum kami memulai pelajaran kami, amin. Baik. Anak-anak kami, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Betty Zebua, Aurel Zebua, Karen Zebua. Nah, anak-anak kami kelihatannya hadir semua ya. Sekarang Ibu akan menanyakan materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Apa itu? Awal dan kehidupan Yohanes. Nah, sekarang kita akan sampai di materi Yohanes Pembaptis. Ada yang pernah dengar cerita Yohanes Pembaptis? Pernah. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang mendahului Yesus. Nah, anak-anak kami, ini tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita membaca sama-sama.
membaptis? Anak-anak kami, sebelum kita mendalami materi ini, Ibu akan memberikan untuk membacakan kitab suci. Siapa yang bisa membaca? Saya. Markus pasal 1 ayat 5 sampai 25 berbilang Tuhan, pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya. Baik, terima kasih. Anak-anak kami sudah mendengar apa yang teman kalian baca tadi? Apa itu? Tentang cerita Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak kami, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dalam agama Kristen yang bertugas menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Kita sudah tahu bahwa pada tema kita pada hari ini, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang mendahului Yesus. Nah, anak-anak kami, Yohanes Pembaptis dengan cara menyerukan pertobatan dan membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Sebelum kita mendalami atau memahami materi tersebut, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak kami semua. Mengapa ia penting dalam keselamatan? Siapa yang bisa? Silakan. Karena dia adalah pencipta yang menghendaki manusia selamat dari keterpurukan dan dosa. Nah, teman-teman kita sudah menjawab pertanyaan Ibu. Oleh sebab itu, apa yang kita kasih kepada teman kita? Tepuk apa? Tepuk Nah, di sini juga Ibu mempunyai pertanyaan satu lagi. Bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus? Siapa yang jawab? Silakan. Menyuruhkan pertobatan, melakukan pembaptisan sebagai simbol penyucian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, Ibu akan membagikan kelompok. Di sini Ibu sudah memberikan kelompok. Ada di sini kelompok magis. Siapa kelompok magis di sini? Sini ya. Kelompok jeruk. Kelompok pisang. Coba digabung mejanya di belakang.
Kedatangan Kristus dengan menimbulkan pertobatan. Dia tidak takut interaktif. Interaktif dalam menyampaikan kebenaran. Interaktif dalam menyampaikan kebenaran. Ada yang sudah siap? Kelompok lisan? Sudah. Kelompok jeruk? Sudah. Kelompok magis? Sudah. Setelah menjawab kelompok-kelompok yang Ibu berikan, silakan menampilkan kelompoknya satu persatu. Siapa yang duluan? Kelompok pisang. Silakan.
Sudah? Sudah bisa dibaca jawaban dari kelompok yang diberikan. Silakan. Kerendahan hati keramaian dan menghadapi tantangan demi kebenaran. 2. Hidup sederhana di padang gurun, Yudea dengan memakan belalang digital. 3. Tidak takut menyuarakan kebenaran Tuhan, menegur dosa-dosa pemimpin seperti Raja Herodes. Baik. Kita akan memberikan tepuk salut untuk kelompok tepuk salut. Salut, 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 salut. Sekarang Ibu akan menampilkan kelompok jarum. Maju. Nilai-nilai apa yang dapat kita teladani dari Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabeth. 2. Bagaimana cara hidup Yohanes Pembaptis? Menjadi perintis jalan dan penyiap bagi kedatangan Yesus Kristus. 3. Bagaimana Yohanes Pembaptis menunjukkan keberaniannya karena dia datang dan melayani terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, menyertai perkembangan. Baik, terima kasih. Kita akan memberikan tepuk mantap untuk kelompok jarum. Tepuk mantap. Mantap, 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 mantap. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan menampilkan kelompok magis. Mengungkapkan kebenaran dan berani menentang otoritas yang tidak bermoral, berani menyuarakan kebenaran tanpa dosa, kematian yang kejam yaitu pemanggalan, keberanian integratif dalam menyampaikan kebenaran. Baik, terima kasih. Kita akan memberikan tepuk tangan kepada kelompok magis. Silakan duduk di belakang. Nah, semua sudah menampilkan hasil kelompoknya masing-masing. Nah, di hasil kelompok tadi, apa makna yang anak-anak kami teladani dalam cerita Yohanes Pembaptis? Adalah kesederhanaan, rendah hati,
Nah, di sana sudah menjelaskan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis adalah anak dari imam Zakaria dan Elisabet. Kelahirannya diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria ketika ia sedang bertugas di Bait Allah. Zakaria dan Elisabet sudah lanjut usia dan tidak memiliki anak. Malaikat memberitahukan bahwa akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus memberi nama Yohanes Pembaptis. Anak ini akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, anak-anak kami, refleksi yang akan kita petik dalam mempelajari materi tentang Yohanes Pembaptis adalah apa yang telah saya pelajari tentang Yohanes Pembaptis. Yang nomor 2, nilai-nilai apa dari Yohanes Pembaptis yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3, bagaimana saya dapat menjadi pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, anak-anak kami, dengan materi yang kita pelajari hari ini, kita akan menyadari teladan Yohanes Pembaptis kita bisa memberikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak kami, materi kita pada hari ini kita akan akhiri. Nah, sebelum kita mengakhiri dan kita akan bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Silakan. Mari kita bernyanyi dalam Yesus. Baik, anak-anak kami, untuk minggu depan kita akan belajar materi Yesus berkarya kepada manusia. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo!